Melalui pelayanan yang efektif, efisien, serta transparan, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta bertekad dan berkomitmen melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sebagai sebuah tim, BPS Provinsi DKI Jakarta terus berupaya merubah diri menjadi lebih baik. Kami optimis membangun negeri. Pilar pertama, manajemen perubahan memberikan arahan untuk memperbaiki mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja individu menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran zona integritas. Dimulai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang nyaman dan aman untuk bekerja. Perubahan budaya kerja dimaknai dengan pengembangan semangat berbagi dan budaya komunikasi antara pimpinan dan seluruh jajaran BPS Provinsi DKI Jakarta. Pandemi pun tak jadi alasan. Kegiatan bekerja tetap berjalan normal, tanpa terkecuali dengan morning breeze setiap hari. Dan tak hanya bekerja, semangat berbagi tercermin melalui program Jumat Berbagi Ilmu. Pada pilar penataan tata laksana, dilakukan perbaikan tata kelola birokrasi untuk membuat prosedur kerja menjadi efektif dan efisien. Review atas standar operasional prosedur atau SOP dilakukan secara berkala. Selain itu, pengelolaan arsip melalui sistem arsip terpadu atau SATU menjadi prioritas utama untuk menjamin akuntabilitas kinerja. Inovasi pada perbaikan tata kelola kerja dilakukan secara digital, baik untuk kegiatan dukungan manajemen maupun pada proses diseminasi produk statistik. Keterbukaan informasi publik dijamin dengan mengkomunikasikan produk-produk statistik secara berkala yang dapat diakses dengan mudah dan tanpa biaya. Data cukup diunduh dari website jakarta.bps.go.id mulai dari data ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, dan data kependudukan. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan objektif untuk mewujudkan insan BPS DKI Jakarta yang profesional, memiliki integritas, dan amanah. Perencanaan dimulai dengan penyusunan analisis jabatan dan dilanjutkan dengan penerapan pola mutasi internal yang terencana. Penegakan aturan disiplin pegawai dipertegas melalui surat edaran Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta. Pemberian penghargaan kepada para pegawai berprestasi dilakukan untuk menumbuhkan semangat bekerja kepada seluruh jajaran. Bimbingan teknis pun terus dilakukan untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Penguatan akuntabilitas dilakukan untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja BPS Provinsi DKI Jakarta dan tercermin dari keterlibatan penuh pimpinan dalam penyusunan perencanaan, penetapan perjanjian kerja, dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. BPS Provinsi DKI Jakarta menjunjung tinggi integritas dalam setiap layanan yang diberikan. Penguatan pengawasan dilakukan dengan melakukan pengendalian gratifikasi dan membuat sarana pengaduan masyarakat. Dan secara internal, pengendalian gratifikasi diawali dengan memberikan sosialisasi mengenai ragam korupsi oleh KPK. Sementara pengendalian internal lembaga dilakukan dengan melakukan risk assessment atas kegiatan dan kebijakan yang dilakukan. Sepanjang selama saya ikuti menjadi rekanan di BPS Provinsi DKI Jakarta, saya lihat transparan. Saya belum pernah diberikan biaya-biaya tambahan lah atau apapun namanya, selalu dengan semangat pelayanan
dan secara terbuka. BPS DKI Jakarta memegang teguh prinsip bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan akses yang sama atas produk dan layanan yang diberikan. Pelayanan diberikan dengan mengacu pada standar pelayanan prima. Ruang Pelayanan Statistik Terpadu atau PST dirancang sebagai ruang yang nyaman untuk pengunjung PST. Juga dimanfaatkan sebagai collaborative working area yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi. Menurut saya, pelayanan PST BPS Provinsi DKI Jakarta sudah sangat bagus karena alur dalam pelayanannya itu sudah jelas. Untuk memperoleh data dari BPS itu sendiri sudah sangat mudah. Kita bisa datang langsung ke perpustakaan BPS Provinsi DKI Jakarta atau PST. Yang paling saya suka itu ruangannya nyaman, terus pegawainya juga ramah dalam melayani. Dalam masa pandemi, BPS Provinsi DKI Jakarta tak berhenti melayani masyarakat. Layanannya dapat terus dijangkau melalui PST Menjawab dan konsultasi online. Inovasi lain dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik juga diwujudkan dalam bentuk peluncuran wajah baru Berita Resmi Statistik atau BRS. BRS dikemas user-friendly, sehingga lebih informatif dan lebih nyaman dibaca oleh konsumen data. BPS Provinsi DKI Jakarta juga berperan aktif dalam meningkatkan penguatan statistik sektoral sebagai bagian dari peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan statistik nasional. Melalui kegiatan pembinaan sektoral, BPS Provinsi DKI Jakarta siap memberikan pendampingan dan bimbingan teknis bagi organisasi perangkat daerah dan lembaga, sehingga mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk mendukung tugas pokok dan fungsi lembaga. BPS DKI Jakarta selalu siap memberikan pembinaan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan statistik sektoral, bukan hanya kepada Diskominfotik selaku wali data, namun kepada seluruh perangkat daerah di Pemprov DKI Jakarta sebagai produsen data. Koordinasi saling berbagi pakai data antara BPS DKI Jakarta dan BPS dan Pemprov DKI Jakarta, hal ini sangat berguna untuk pertimbangan penyusunan kebijakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Satu kata yang menggambarkan kinerja BPS Provinsi DKI Jakarta, tangguh. Bahwa data statistik ini bukan data mati, tapi data hidup yang terus-menerus dapat digunakan sebagai pengambil kebijakan. Saya bilang tadi, pengambil kebijakan. Nah, dari data mati ini, dari data yang diberikan BPS ini menjadi kegiatan yang berkolaborasi, Bu. Nah, dari angka menuju angka, menuju angka. Nah, itu tuh yang menarik tuh. Dari angka 1 menjadi angka 2, bagaimana kita mengkumulatifkan angka menjadi value yang benar-benar berguna bagi Pemda DKI. Hubungan kerjasama antara Dinas PP APP DKI Jakarta dengan BPS DKI Jakarta, kalau bisa saya ibaratkan itu seperti sekrup ketemu seperti mur ketemu sekrup, artinya BPS DKI Jakarta ini memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas, dan kami memiliki aktivitas-aktivitas yang membutuhkan bimbingan dan juga membutuhkan asistensi teknis dari BPS DKI Jakarta. Contohnya, kami di Dinas PPAPP DKI Jakarta ini diberi tugas oleh Bapak Gubernur untuk melaksanakan pendataan keluarga terpadu satu pintu, dan di dalamnya tentu saja banyak sekali pengetahuan, banyak sekali teknik-teknik analisa, teknik-teknik pengelolaan data yang kami sangat memerlukan bimbingan teknisnya dari BPS DKI Jakarta. Seperti itu hubungannya. Jadi sekrup, mur ketemu sekrup. Pelayanan BPS DKI Jakarta khususnya kepada kami Dinas PPAPP DKI Jakarta sungguh sangat kami rasakan manfaatnya. Di tengah-tengah kami tidak memiliki pengetahuan yang memadai, kami tidak memiliki keterampilan yang memadai terhadap penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami,
BPS DKI Jakarta ketika kami mintakan untuk memberikan pembinaan, untuk memberikan pelatihan, orientasi, dan bimbingan teknis, itu dengan sabar ya, dengan sabar dan juga dengan rinci memberikan pembinaan kepada kami, memberikan orientasi secara rinci, mulai dari kami baru mengenal istilah, sampai dengan kami bisa mengoperasionalisasikannya. Output kinerjanya BPS DKI terhadap Dinas PPAPP ini kalau satu kata ya mantap. Kenapa mantap? Ya itu tadi. BPS ini selalu ada buat kami, helpful sekali. Hubungan kami dengan BPS itu selalu kami perlukan karena kami bekerja di dalam policy making institution dan melaksanakan kebijakan itu. Kebijakan itu selalu membutuhkan data dan BPS adalah salah satu sumber data yang luar biasa, sangat mendukung pekerjaan kami. Dan hubungan kami dengan BPS selama ini adalah hubungan yang harmonis, kita saling sharing, saling diskusi, dan saling membangun pengembangan data-data yang ada di tempat kami, dan juga saling berikan masukan untuk saling membangun data-data yang juga ada pada BPS. Satu kata, BPS itu bijak. Satu katanya itu ya, tapi penjelasannya kenapa kok bijak. Untuk bijak kita perlu data, kita perlu informasi, informasi jadi knowledge, dan knowledge-nya nanti akan menjadi kebijaksanaan untuk kebijakan. Jadi data BPS dan BPS itu bijak. Umumnya sih ya berita-berita resmi statistik yang dirilis oleh BPS DKI itu Bu yang dijadikan bahan tulisan begitu, karena berita resmi statistik tersebut erat kaitannya Bu dengan kehidupan sehari-hari begitu Bu. Jadi sebetulnya ya dari berita-berita resmi statistik itulah yang mendorong untuk menjadi bahan penulisan begitu. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta akan terus siap melayani negeri dalam semangat integritas dan birokrasi bersih dan bebas korupsi. BPS Provinsi DKI Jakarta optimis membangun negeri.